alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangkaian majelis ilmu yang dilanjutkan dengan buka bersama di Masjid Istiqlal Sumber Surakarta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan tema puasa fisabilillah. Tema ini saya angkat karena adanya hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman fisabilillah." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah, jadi memang benar-benar disebut di jalan Allah, illa melainkan balasannya adalah ba'atallahu bidzalika wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Maka balasannya adalah Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyebutkan tentang balasan orang yang berpuasa, yaitu wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dan 70 tahun perjalanan itu, kalau saya bayangkan Nabi SAW dulu itu melakukan perjalanan menggunakan unta, maka saya mengasumsikan unta itu jalannya 4 km per jam. Terus asumsi saya sehari semalam itu bisa jalan 10 jam misal, biar gampang menghitungnya. Maka 4 dikalikan 10 ketemunya 40 kilometer. Niku baru seharinya. Lalu kemudian Nabi tadi menyebutkan 70 tahun. Maka kalau sehari 40 km, maka setahun saya coba kalikan dengan 365, maka ketemunya adalah 14.600. Ini baru setahun. Sedangkan Nabi tadi bilangnya adalah 70 tahun. Maka kalau kemudian 14.600 dikali 70, maka ketemunya 1.022.000 kilometer. Khonifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika kita puasa di jalan Allah 1 hari saja, maka Allah akan jauhkan wajah kita sejauh 1.022 kilometer. Nah, pertanyaan berikutnya adalah 1.022 kilometer itu sejauh apa? Kalau lihat angkanya kan memang jauh banget. Cuman ketika kita mau melogika, membayangkan itu kira-kira itu jarak mana ke mana itu kan. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba untuk mencari tahu panjang diameter bumi khatulistiwa niku saya dapatkan 40.075 km. Sehingga ketika 1.022.000 km tadi dibagi 40.075 km, maka akan kita dapatkan angka 25 kali ngubengi bumi. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendapatkan keutamaan. Kalau pakai hitungan saya, itu dijauhkan dari api neraka sejauh 25 kali ngubengi bumi. Tentu itu jarak yang sangat-sangat jauh gitu.
Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya secara pribadi meyakini bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala pasti akan lebih baik, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal dibandingkan apa yang saya hitungkan tadi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan dalam firman-Nya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kamu berpuasa itu jauh lebih baik kalau kamu tahu. Maka hitungan saya tadi harapannya bisa membantu kita untuk sedikit melogika sebesar itu balasan yang kita terima, mengacu pada satu hadis yang saya sebutkan tadi. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terkait dengan keutamaan Ramadan itu kan banyak. Maka saya mengambil satu aja ini dengan harapan bisa menjadi pencerahan bagaimana kemudian berpuasa itu lebih baik daripada enggak puasa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ketika kita kembali kepada hadis tadi, bunyinya kan ma min abdin yasumu yauman fisabilillah. Tidaklah seorang hamba itu berpuasa satu hari fisabilillah. Jadi syaratnya puasanya itu puasa fisabilillah. Illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Maka Allah akan jauhkan mukanya sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, berarti puasa yang bisa menyebabkan atau mendapatkan keutamaan dijauhkan wajah kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan itu punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya puasanya adalah fisabilillah. Harus puasa yang disebut puasa fisabilillah. Nah, puasa yang fisabilillah itu apa? Maka kita bisa mulai dari apa saja yang termasuk fisabilillah. Dari apa saja yang termasuk fisabilillah inilah yang kemudian nanti akan melahirkan puasa fisabilillah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari hadis nomor yang ke-25, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahasa Nabi SAW ditanya ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Faqala, maka beliau SAW menjawab imanu billahi wa rasulihi, yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kila summa madza, kemudian ditanya kepada beliau SAW, terus apalagi ya Rasul? Qala, kata beliau SAW, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Kemudian kila, lalu apalagi ya Rasul? Summa madza, apalagi ya Rasul? Maka disebutkan bahwasannya disebutkan yaitu hajjul mabrur, haji yang mabrur. Kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini kita akan dapati bahwasanya sabilillah yang pertama masuk dalam kategori ini adalah jihad di jalan Allah. Tentu termasuk di dalamnya haji juga. Hanya saja kan kalau momennya Ramadan ya tentu nggak bisa kita berhaji. Maka yasumu yauman fisabilillah pada urutan yang pertama tentu adalah seorang muslim yang berpuasa dalam kondisi berperang di jalan Allah. Tapi apakah cuma itu? Maka saya mencoba untuk mencari lagi dalil berikutnya. Maka saya dapatkan dari Sunan Tirmidzi hadis nomor 1546 dengan sanad yang sahih insyaallah, dikabarkan bahwasanya akhbarana Abdullah ibn Mubarak, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, akhbarana Haywatu ibn Sureh, mengabarkan kepada kami Haywah bin Sureh. Qala, beliau berkata, akhbarani Abu Hani al-Jaulani, telah mengabarkan kepadaku Abu Hani al-Jaulani, anna Umar ibn al-Malik
bi akhbarahu bahwasanya Amr ibn Malik Al-Janbi telah mengabarkan annahu sami'a Fadlah ibn Ubaid bahwasanya dia mendengar Fadlah bin Ubaid yuhaddisu an Rasulillah SAW menceritakan dari Rasulullah SAW annahu qala bahwasanya beliau SAW bersabda kullu mayyitin yuhtamu ala amali setiap orang yang meninggal maka orang yang meninggal itu dia ditutup berdasarkan amalnya illalladzi mata murabiton fi sabilillah kecuali orang yang mati saat melakukan ribat berjaga di jalan Allah fa innahu yumna lahu amaluhu ila yaumil qiyamah karena amalnya akan tetap berkembang hingga hari kiamat wa ya'manu min fitnatil qabr dan dia aman dari fitnah kubur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang melakukan riba menjaga perbatasan negeri-negeri kaum muslimin itu makna khususnya. Misal menjaga perbatasan Papua dan Papua Nugini. Saya tadi dengar katanya di Papua Nugini itu baru rusuh sampai toko-toko orang Cina itu dijarah. Mungkin ekonomi di sana baru kacau gitu. Maka ketika di perbatasan itu ada tentara-tentara Muslim yang menjaga perbatasan itu, sehingga musuh-musuh Islam atau orang yang berpotensi merusak negeri ini tidak bisa masuk, maka mereka lah orang-orang yang ribat di jalan Allah. Yang mana kalau mereka menjalankan dengan puasa sembari puasa, maka Allah akan jauhkan wajahnya 70 tahun perjalanan yang tadi kita hitung itu satu hari itu 70 tahun perjalanan itu kita hitung tadi 25 kali ngubengi bumi. Kalau 30 hari maka 750 kali ngubengi bumi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yauman fisabilillah yang kedua setelah jihad adalah riba. Dan termasuk riba itu saya secara pribadi meyakini termasuk riba itu adalah siskamling. Artinya ketika kita siskamling menjaga keselamatan dan keamanan kaum muslimin di malam hari dengan skema siskamling, insya Allah itu juga terhitung fisabilillah. Kemudian fisabilillah jenis yang ketiga disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 1553 dengan syarat yang sahih an Zaid bin Khalid Al-Juhani dari Zaid bin Khalid Al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza barang siapa yang menyediakan bekal bagi seorang yang berjihad di jalan Allah maka hakikatnya dia telah dihitung berjihad. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza dan barang siapa yang menanggung keluarga orang-orang yang berjihad maka ia telah berjihad. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna fisabilillah yang ketiga itu adalah mendukung orang yang sedang mengerjakan amal fisabilillah. Amal fisabilillah yang pertama tadi yang saya sebutkan ini menikah jihad, yang kedua ini menikah ribat. Jihad dalam makna secara khusus ini menikah berperang di jalan Allah membela negeri kaum muslimin agar tidak teraniaya oleh bangsa kafir. Kemudian makna ribat secara khusus adalah menjaga perbatasan negeri kaum muslimin agar kaum muslimin yang berada di dalamnya bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan bahagia, tidak ada gangguan apapun dalam aktivitas kesehariannya. Nah, makna lain dari ribat itu tadi saya contohkan adalah siskamling atau poskamling. Nah, sehingga
ketika kita menggunakan yang ketiga ini, yaitu membantu menyiapkan proses jihad dan juga termasuk di dalamnya membantu mempersiapkan proses ribat, maka gampangnya ketika enten orang yang pos kamling gitu kan, dengan cepake kopine, dengan cepake wedange, nah insyaallah niku nggih fisabilillah. Atau ketika dengan punya tetangga misal TNI Mamit mau dikirim ke perbatasan Papua Nugini misal gitu, nah dengan kemudian sanjang TNI niku wis tenang Mas, engko kurang-kurangi tak ewangi memat-matke puteran jenengan. Nah, itu kita terhitung fisabilillah. Sehingga ketika itu kita lakukan di bulan puasa, puasa sambil mendukung orang-orang yang jihad dan ribat tadi, maka insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa kita akan mendapatkan keutamaan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan setiap hari. Berarti kalau dikalikan 30 berarti ketemunya 21.100 kali 2100 tahun perjalanan. Nah itu kita hitung tadi kira-kira sekitar 750 kali ngubengi bumi. Jadi 1 tahun perjalanan itu sekitar 25 kali ngubengi bumi. Nek 70 tahun perjalanan berarti 25 dikali sebulan 25 dikali 30 berarti sekitar 750 kali ngubengi bumi. Itu hitungan saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan 3, yang pertama berjihad, yang kedua ribat, yang ketiga mendukung orang yang berjihad dan mendukung orang yang ribat. Nah, sekarang yang keempat disebutkan dalam Sahih Muslim hadis nomor 121. Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayyul a'mali aqrabu ilal jannah, amal apa yang bisa mendekatkan kita ke surga? Qala, kata Nabi SAW, beliau bersabda, as-salatu ala mawaqitiha, yaitu sholat pada waktu-waktunya. Itu amal yang pertama. Dan amal yang kedua, qultu wa madza ya Nabi Allah, lalu setelahnya apa? Kata Nabi, beliau mengatakan birrul walidain, berbakti pada orang tua. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, wa madza, apalagi berikutnya? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qala, beliau bersabda, al jihadu fi sabilillah. Jadi jihad disebut yang ketiga. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, sholat pada waktunya, bakti sama orang tua, lalu jihad. Jihad disebut yang ketiga. Sebagian ulama berpendapat berarti tingkat keutamaannya jihad itu di bawah sholat pada waktunya dan di bawah bakti sama orang tua. Sehingga ketika orang yang berjihad dalam makna berperang itu mendapat keutamaan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan, maka logikanya berarti amal yang lebih tinggi dari itu juga insya Allah akan mendapatkan, yaitu berbakti sama orang tua dan juga sholat pada waktunya. Atau bahasa gampangnya, ketika panjenengan tidak punya kesempatan untuk berjihad dalam artian berperang melawan musuh, kan mungkin kita yang bukan TNI, mungkin kita juga tidak terlatih ke sana, mungkin kita juga sudah sepuh gitu kan. Kita nggak punya sebab untuk ke sana. Kemudian kita juga nggak melakukan ribat karena tadi itu mungkin dia sudah sepuh, mungkin dia tidak punya kemampuan. Bahkan mungkin puas kamling aja juga tidak, karena mungkin sudah dianggap nggak layak untuk puas kamling yang sudah terlalu sepuh gitu kan. Nanti malingnya bukan wedi ini malah guya-guyu gitu. Aman ini, enak sih jogo puas kamlingnya, nah masalah isi wong tua-tua ya kan. Maka ketika kita itu nggak memungkinkan, maka opsi berikutnya adalah menyokong orang-orang yang jihad dan ribat itu
ketika pun nggak mampu, maka kita bisa masuk di yang keempat ini, yaitu sholat tepat pada waktunya. Artinya kalau adzan menjalankan masjid, dan kemudian yang kedua berbakti sama orang tua yang masih kita miliki. Nah, orang yang mengambil opsi ini, apakah jihad, ribat, membantu orang yang jihad dan ribat, atau menjaga keluarga yang mereka tinggalkan, atau sholat, atau kemudian berbakti pada orang tua, maka insya Allah akan mendapatkan faedah dari Nabi SAW yang disebutkan Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan, akan dijauhkan wajahnya sejauh 70 tahun perjalanan. Niki yang keempat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya coba cari lagi, saya coba gali lagi. Saya temukan dalil yang disebutkan amal yang dianggap seperti jihad. Nabi SAW bersabda tentang keutamaan bermajelis ilmu di masjid. Beliau bersabda, man ja'a masjidi hadza, siapa yang mendatangi masjidku ini. Memang konteksnya adalah ketika Nabi mengatakan masjidku ini ya Masjid Nabawi. Tapi insya Allah masjid manapun juga bisa punya keutamaan, walaupun mungkin nggak lebih utama daripada Masjid Nabawi, tapi paling tidak ada keutamaan kebaikan di dalamnya juga. Beliau bersabda, man ja'a masjidi hadza, siapa yang mendatangi masjidku ini, lam ya'tihi illa bi khair, dan dia nggak ada keinginan untuk mendatanginya kecuali untuk melakukan kebaikan. Berupa apa? Ya ta'allamuhu aw yu'allimuhu, dia datang untuk ta'allum, mencari ilmu, atau yu'allim, mengajarkan ilmu. Kata Nabi SAW, fahuwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Maka orang-orang yang mau duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, maka terhitung sebagai orang yang sedang berada di jalan Allah, yaitu berjihad. Makanya nanti dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man salaka thariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian Allah mudahkan untuk langkah kakinya menuju majelis ilmu, beriltizam untuk nyari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, jalan menuju surga kembali ke hadis ini, yaitu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah, maka dia menepati kedudukan orang yang mati syahid di jalan Allah. Gampang ingatan poso-poso gitu, ajeng kerja pun pensiun, ajeng dagang mungkin butuh modal, jadi wis untuk pensiunan rutin adalah wis majelis ilmu aja. Nah, niku insyaallah yasumu yauman fi sabilillah, berpuasa sehari di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal berikutnya yang menduduki kedudukan seperti orang yang berjihad, disabdakan oleh Nabi SAW yang saya dapatkan pada kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2131 dengan sanad sahih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati, orang yang mengurusi orang-orang miskin, armalah itu janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, wa kalladzi yaqumul lail wa yasumun nahar, dan dia terhitung seperti orang yang malam sholat terus dan kalau siang puasa terus. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ngurusi kaum duafa, wabil khusus yang disebut di hadis ini, yaitu janda-janda dan orang-orang miskin. Tentu jandanya bukan janda kaya, itu janda kaya nom. Nah, betul ya. Jadi janda-janda yang memang membutuhkan bantuan. Maka setiap kegiatan jenengan dalam rangka kebaikan ngurusi dua orang ini, dua kategori ini, yaitu janda dan orang miskin ini, maka insya Allah terhitung seperti mujahid fisabilillah.
Ela kok pas poso sisan, maka jenengan akan mendapatkan faedah dari aktivitas sosial itu, yaitu akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan per hari, atau dengan hitungan saya tadi sekitar 25 kali ngubengi bumi. Kalau sebulan berarti 750 kali ngubengi bumi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal berikutnya yang serupa dengan yang sebelumnya tadi, saya dapatkan dari Sunan Tirmidzi hadis nomor 584 dengan sanad hasan, an Rafi'in ibni Khadij, dari Rafi' bin Khadij qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'amilu 'ala shadaqati bil haqqi kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baiti. Seorang amil zakat yang bertugas dengan benar, artinya enggak korupsi zakatnya. Terus ada berita setelah pertama antam minyak kita saat ini terus zakat, terus mulai dari ningali zakat ini, terus berita korupsi dana zakat, mulai dari ningali. Nah, hadis ini menyebutkan seorang amil yang ngurusi zakat bil haqqi, dengan benar, dia tidak manipulasi, tidak korupsi, supaya yang menjadi hak dia ambil, dia nggak melebihi itu. Maka kata Nabi SAW, kal ghazi fi sabilillah, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a ila baiti, sampai dia balik ke rumahnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan termasuk orang yang diberikan rahmat Allah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, wabil khusus zakat. Biasanya kalau Ramadan kan paling boten zakat fitrah niku, maka panjenengan patut bergembira karena terpilih menjadi orang yang mengurusi itu, dan jalankanlah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Agar apa? Agar keutamaan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan tiap hari itu kita dapatkan. Jangan sampai justru janji Allah yang indah tidak kita dapatkan, tapi justru kita mendapatkan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada kita, alhamdulillah, terkait dengan orang-orang yang mengambil hak orang lain dan seterusnya. Sehingga kalau digabungkan dengan poin sebelumnya tadi, orang-orang yang berbuat baik, apakah konteksnya ngurusi janda-janda yang susah tadi atau orang miskin, termasuk di dalamnya adalah amil zakat, maka 3 jenis kerjaan ini itu terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga dengan yang terpilih untuk mengurusi itu, dengan mengurusi kanthi semangat, jangan kemudian apa istilahnya bahasa keren ini, jangan sampai terjadi konflik of interest. Jadi kalau memang hak jenengan ya silakan diambil, kalau memang sudah bukan hak jenengan ya jangan diambil, diserahkan atau disalurkan kepada yang berhak ya. Dan jangan sampai salah sasaran. Mungkin kan ngedongke zakat didongke mung ning kanca-kancane tok, padahal kancane bukan fakir, bukan miskin, orang kaya. Nah, hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi orang yang fisabilillah tadi, pertama orang yang berperang, yang kedua orang yang menjaga perbatasan, orang yang terlibat, yang ketiga adalah orang yang membantu orang yang berperang dan orang yang menjaga perbatasan atau menjaga keluarganya yang ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah orang yang mengurusi janda dan orang-orang miskin. Yang kelima ini tadi orang yang mengurusi zakat atau yang kita kenal sebagai amil zakat. Jadi kalau misal kita pakai rumus mustahik itu ada 8, maka 100% dibagi 8 niku nggih berarti jakae amil niku maksimal niku 12,5%. Nah niku nek boten enten gajinya, tapi nek sudah digaji, misalnya kados ten Basnas atau niku sudah digaji, akadnya gaji. Nah maka dana zakat yang masuk ya cuma tugasnya untuk disalurkan. Jangan lagi kemudian bukan aku ya ambil itu ide ampunnya. Nah, haknya ya hanya sebatas yang sudah diakadkan dalam gaji itu.
Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya yang termasuk fisabilillah, ini yang terjadi sama insya Allah kebanyakan kita, yaitu mencari nafkah. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir hadis nomor 13647 dengan sanad hasan, hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Nabi SAW bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Seorang hamba kalau keluar rumah dalam rangka mencarikan nafkah anaknya yang kecil-kecil seperti ini, yang belum bisa nyari makan sendiri, maka itu terhitung orang yang fisabilillah. Nah, berarti pas poso kok kalau kerja, maka itulah yang nanti dapat faedah diselamatkan wajahnya 70 tahun perjalanan setiap hari. Mas, anakku ini orang cilik meneh wis gede, tapi ABG kertas Pak. Anak berkebutuhan khusus kan tentu. Jadi namun yang sudah grahita, yang hilang akalnya itu, atau mungkin cacat fisik tapi udah parah. Nah, maka termasuk di situ karena ilahnya disebut di sini sigor itu kecil karena nggak bisa nyari nafkah. Maka kalau yang kita urusi gede dan nggak bisa memang nyari nafkah karena akalnya atau karena fisiknya yang cacat, maka insya Allah ikhtiar pada dengan itu terhitung fisabilillah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi saykhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Kalaupun kiranya dia keluar mencari nafkah itu untuk dua orang tuanya yang sudah tua dan sudah jompo, maka itu pun juga terhitung fisabilillah. Bahkan pada kalimat yang ketiga dia sesuatu melanjutkan, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fisabilillah. Bahkan kalau seorang hamba, seorang manusia, seorang lelaki ini keluar rumah dalam rangka untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri, mencegah dirinya untuk minta-minta, tapi dia lebih pilih kerja, dagang apa saja atau buruh apa saja, yang penting gak minta-minta, gitu kan. Maka fahuwa fisabilillah, maka dia juga terhitung fisabilillah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan yang hari ini dalam kondisi berpuasa tapi juga bekerja, insya Allah keutamaan besar yang akan jenengan dapatkan. Sehingga jangan sampai puasa itu menjadi sebab kita malah malas-malasan. Kemudian berikutnya yang masuk dalam kategori fisabilillah disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik hadis nomor 269 dan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, as-suhada'u khamsatun, yang namanya orang yang mati syahid itu ada 5. Jadi fisabilillah itu kalau meninggal, nanti meninggalnya mati syahid. Dan tinggal syahidnya syahid di dunia toh atau di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia toh itu ya masih harus dimandikan, harus dikafani dan seterusnya. Tapi di dunia akhirat ya orang perang itu nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah disolatkan, dikuburkan langsung dengan pakaian yang dia pakai untuk berjihad. Nah, dalam kitab Muwatta Imam Malik hadis nomor 269 Nabi menyebutkan orang yang mati syahid itu 5. Berarti kan ini orangnya sebelum mati, ini fisabilillah berarti. Yang pertama yaitu disebutkan di sini yaitu mat'unun, yaitu orang yang mati karena wabah taun. Taun itu namanya penyakit mewabah. Memang konteksnya pada waktu itu ada yang menerjemahkan sebagai penyakit kusta, kena kusta mati. Tapi termasuk di dalamnya, ya, kalau dikiaskan kita ambil ilahnya itu wabah yang marahin mati, COVID kemarin itu. Nah, sehingga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus kena COVID terus meninggal, ya insya Allah itu mati syahid. Tapi nek orang iman, namun dan orang kafir, orang Muslim kena COVID mati, ya, rokok. Ya. Maka ini akidah kita, artinya itu perlu kita tanamkan. Jangan kemudian ketika hadis
ini mati syahid berarti terus ini semua orang disebut mati syahid katanya. Kemudian yang kedua yaitu al-mabtul, yaitu orang yang mati karena penyakit di perutnya, nopo biasanya mah, kemudian diare, muntabir, nopo kanker liver, termasuk jantung, anggar order delay itu sing marai sebab untuk meninggal itu ada di perut. Nah itu kalau sebabnya itu meninggalnya maka mati syahid. Syaratnya muslim, bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, terus sholat. Jadi jangan menerapkan hadis ini untuk sembarang orang. Wah, lu nggak tahu sholat, mati ini livernya pecah, bergokoknya mendem, nanti mati syahid. Malah, ya keliru nih nonton itu nih. Jadi yang itu bukan mati syahid. Kemudian wal ghoriku, ghoriku di sini yaitu orang yang mati tenggelam, kayak baru rame ini kan banjir di mana-mana, mobil khusus banjir di daerah Merigo, Sukabumi, Jakarta, Bogor, sampai ada ibu-ibu itu kegulung banjir, ditemukan lagi ngerekam putrane, yang kayak gitu, insya Allah bisa pilihlah. Tapi nih, pas lagi yang-yangan poso, ngerekam yange, Allah alam itu. Ya. Jadi pokoknya jangan harus selektif gitu. Jadi jangan selain kebiah-biah ya. Nah, tapi kan barang kebiahnya pas lagi gulung dia tobat dia bisa gitu kan. Makanya kita tidak menghukumi langsung itu salah, tapi lebih kepada secara umum ya sebaiknya jangan seperti itulah gitu kan ya. Kemudian wasahibul hadmi, orang yang ketimpa bangunan, ketimpa reruntuhan dari pas kantor, habis sholat ketimpa meninggal, maka itu mati syahid. Kemudian yang kelima baru disebut wasyahidu fisabilillah, yang mati karena berperang di jalan Allah. Berarti ini kalau dikontekskan pada hadis, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah dia akan dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konteksnya adalah orang yang dalam bulan puasa ini menjalani puasa di atas rasa sakit, mungkin sakit macam-macam yang dia alami, dia bersabar. Nah, maka proses dia berpuasa di atas sakit itu yang kemudian terhitung juga fisabilillah. Kalau malah meninggal situ, maka insya Allah malah syahid fisabilillah. Maka saya menikah itu jaminan 5 menit lagi, 2 menit, 6, 2 menit lagi, 2 menit lagi, malah dikit dua mawon malah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya, ya, Nabi mengatakan, "Mamin abdin yasumu yauman fisabilillah." Siapa dari hamba ini yang berpuasa di jalan Allah, catatannya, ba'adallahu bidzalika wajhahu sabaina kharifan, Allah akan jauhkan mukanya sejauh 70 tahun perjalanan. Tadi saya sudah menghitung 70 tahun perjalanan itu nek melampaikan ya unta melakukan 4 km per jam sedino 10 jam itu ketemunya 70 tahun perjalanan itu 25 kali ngubengi bumi. Nah itu dipikir 30 hari, maka itu 750 kali ngubengi bumi. Nah amal-amal yang termasuk fisabilillah tadi berjihad di jalan Allah dalam artian berperang, menjaga keselamatan kaum muslimin, mengurusi keluarga orang yang berjihad dan ribat ini, kemudian duduk di masjid bermajelis ilmu atau mengajarkan ilmu, kemudian mengurusi janda dan orang-orang miskin, menjadi amil zakat, kemudian bersabar di atas sakit. Nah, insya Allah itu semua termasuk terhitung fisabilillah. Sehingga kesimpulannya, ketika kita berpuasa jangan malas-malasan. Karena kalau puasanya orang yang tidur sama puasanya orang yang punya aktivitas, itu insya Allah pahalanya beda. Karena Allah yang mengatakan bahwasanya yang namanya puasa itu puasa itu go aku, wa ana ajibihi, aku dewe sing akan gajar. Ini menjadi dalil kalau pahala kita masing-masing kita itu beda-beda sesuai dengan yang sedang dihadapi.
puasanya orang bekerja dengan orang yang cuma tidur, insya Allah berbeda pahalanya. Apalagi nggak mau tidur tapi turu, jadi bar turu terus turang, nah, turu tangi turang, bar turun nah, itu tentu nggak lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang beraktivitas, apakah kerja, apakah jihad, apakah majelis ilmu, apakah sabar di atas sakit. Maka artinya yang sakit kula aturaken, kita tutup dengan doa dengan aminkan, karena waktu-waktu menjelang buka insya Allah termasuk waktu yang mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina